Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 15 qauluhu mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah Dia mampu menghalangimu dari melihatnya dengan sesuatu yang tidak ada. Para arif sepakat bahwa segala sesuatu selain Allah adalah tidak ada. Segala sesuatu selain Allah dianggap tidak berwujud dibandingkan dengan wujud Allah. Seorang arif berkata, para muhakkik menolak untuk memandang selain Allah karena mereka telah berhasil menyaksikan kuasa dan keabadian Allah dalam mengatur dan meliputi segala sesuatu. Semua hal selain Allah dianggap tidak ada. Namun mengapa ia menjadi penghalang bagi manusia untuk dapat menyaksikan Allah? Mengapa saat manusia menyaksikan alam semesta, mereka hanya melihat wujud alam semesta tanpa melihat siapa yang mewujudkannya? Padahal alam itu tidak berwujud sama sekali, karena yang mewujudkannya hanyalah Allah Ta'ala. Inilah yang amat mengherankan. Kemudian pada hikmah di bawah ini, Ibnu Athaillah menyebutkan dalil-dalil yang menegaskan bahwa seorang arif tidak layak terhijab oleh semesta karena kondisi ini hanya dialami oleh orang-orang awam. Qaulhu kaifa yutasawwaru an ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara likulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'hu syai'un. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in ya ajaban. Kaifa yadharul wujudu fil adam. Am kaifa yasbutul hadisu ma'aman la wasful kidam mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'am. Ini sambungan nih pasal sebelumnya, ini dalil-dalilnya atau awake dhewe dijak mikir, awake dhewe dijak angen-angen, dijak tafakkur bagaimana bisa Tuhan terhalang sesuatu. Padahal Dia yang menampakkan segala sesuatu. Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia tampak bersama segala sesuatu. Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia tampak pada segala sesuatu. Bagaimana bisa Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia tampak untuk segala sesuatu. Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia tampak sebelum keberadaan sesuatu tersebut. Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia tampak daripada segala sesuatu. Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia esa tanpa ada yang bersamanya. Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu,
Padahal jika bukan karena Tuhan, wujud segala sesuatu tidak akan ada. Sungguh aneh, bagaimana mungkin keberadaan bisa tampak dalam ketiadaan, atau bagaimana bisa sesuatu yang baru bersanding dengan yang maha dahulu. Nah, ini salah satu keunggulan bahasa Arab, salah satu keunggulan puisi syair ataupun khazanah Arab. Niki sik bahasa Arab biasa, Pak. Sik durung Al-Qur'an. Makanya kok wong kak ngaji, kak tau mondok apa maneh kok ndadak maknani Quran dhewe wis jelas salah, positif salah. Wong sing bahasa Arab biasa ini lho nang utek rada mbulet apa meneh Al-Qur'an. Jadi ini hanya bahasa Arab biasa. Iki sampean lek memahami cek butuh sinau, butuh diterangno. Pemane kok Quran, makane niku kok titik-titik. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bagus di Allah iku luwih cedhek kok urat guluku kok dhisik. Ngaji pemane gak tau mondok kok dadak-dadak maca terjemah Al-Qur'an dipahami dhewe, dimaknani dhewe. Kabeh jelas salah besar. Itu adalah fungsinya sinau. Lanjut, Allah menampakkan segala sesuatu dengan cahaya wujud dari gelapnya ketiadaan. Dengan kemunculan cahayanya, dalam segala sesuatu semua menjadi tampak. Jika wujud segala sesuatu bergantung pada cahayanya, mustahil sesuatu itu menutupinya sehingga membuatnya terselubung dan tidak tampak. Tindakan menampakkan, meniscayakan penampakan zat yang melakukannya. Meniscayakan ini meniadakan menurut Allah lah yang menampakkan segala sesuatu agar orang-orang yang berakal menjadikannya sebagai bukti keberadaannya. Allah Ta'ala berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Fusilat ayat 53. Menurut ahli syuhud, Allah tampak pada segala sesuatu dengan penampakan zatnya. Sementara itu, menurut ahli hijab, Dia tampak pada segala sesuatu dengan penampakan sifat dan asma'nya. Nanti ngoten nggih, ada dua, ada ahli syuhud, ono ahli hijab. Ahli syuhud ini bener-bener wis ketok. Lek ahli hijab ini nggih sik terhalang, Pak. Jadi ahli syuhud ya benar-benar ketok betul bahwa zat ataupun rupane ketok. Tapi lek ahli hijab ini iso ndelok gur sifat karo asma ataupun namanya. Atau yang dikenal dengan Asmaul Husna. Segala sesuatu hanyalah objek penampakan dari makna-makna asma dan sifatnya. Pada benda atau orang yang mulia, tampaklah sifat maha mulia, Al-Aziz milik Allah. Dan pada benda atau orang yang hina, terlihatlah maha menghinakan Al-Mudhil milik Allah. Pada setiap makhluk hidup tampak jelas sifat maha menghidupkan Al-Muhyi milik Allah. Sifat Allah mencabut nyawa, tampaklah sifat maha mematikan Al-Mumit. Saat memberi terlihatlah sifat maha memberi Al-Mu'ti. Saat menahan pemberian terlihat sifat maha menahan Al-Mani'. Saat memberi karunia tampak sifat maha memberi karunia Al-Karim. Saat mengabulkan doa tampak sifat maha pengabul doa Al-Mujib. Saat menimpakan bahaya atau mendatangkan manfaat, tampaklah sifat maha pemberi bahaya Ad-Dhar dan maha pemberi manfaat An-Nafi dan sebagainya. Bagaimana bisa Allah terhalangi sesuatu?
Padahal dia muncul atau tampak pada segala sesuatu, sehingga bisa dikenali. Karena itulah seluruh semesta alam bersujud dan bertasbih kepada Allah. Tetapi kita tidak mendengar dan memahami tasbih mereka. Semua makhluk di alam ini, baik yang bernyawa maupun yang tidak, mengenali Allah. Namun itu bergantung pada kadar penampakan Allah yang dilihatnya. Jika ada makhluk yang tidak mengagukan Allah sesuai kadar keagungannya, maka hal itu disebabkan oleh lemahnya ma'rifat tentang Allah, bukan karena ketiadaan ma'rifat sama sekali. Bagaimana mungkin Tuhan terhalangi sesuatu, sedangkan dia zahir sebelum wujud segala sesuatu? Karena asma-Nya sudah tampak sejak azali. Kemunculan Allah sendiri sudah merupakan sifat aslinya atau al-zahir. Tidak didapat dari luar, tidak beralasan, dan tidak diserap dari mana saja. Sementara itu, kemunculan alam semesta adalah akibat kemunculan Allah di sana dengan sifat zahirnya. Jika demikian, bagaimana mungkin semesta dapat menghalanginya? Bagaimana bisa Allah terhalangi sesuatu, padahal dia lebih tampak daripada segala sesuatu? Karena dalam setiap kondisi wujud lebih tampak daripada Adam. Juga karena kemunculan substansial lebih kuat daripada kemunculan aksidental. Kemunculan yang bersumber dari diri sendiri lebih kuat daripada kemunculan yang diakibatkan faktor luar. Kemunculan mutlak lebih kuat daripada kemunculan relatif. Kemunculan yang abadi lebih kuat daripada kemunculan yang fana. Wujud Tuhan tidak diketahui akal karena kemunculannya amat dahsyat. Ini perlu sampean garisi. Wujud Tuhan tidak diketahui akal karena kemunculannya amat dahsyat. Kemunculan dahsyat itu tidak akan bisa diketahui oleh orang-orang lemah. Seperti halnya seekor kelelawar yang hanya mampu melihat di kegelapan malam, sedangkan di siang hari ia tidak mampu melihat apa-apa. Hal itu dikarenakan kuatnya kemunculan siang. Sementara itu penglihatan mata kelelawar amat lemah. Ia tak sanggup melawan pancaran cahaya matahari. Kuatnya kemunculan siang dan lemahnya penglihatan itulah yang menjadi sebab kelelawar tak mampu melihat di siang hari. Seperti itulah akal. Ia amat lemah di hadapan kemunculan ilahi yang sinar dan cahayanya menyilaukan. Kuatnya kemunculan ilahi inilah yang menjadi sebab ketersembunyiannya dari segala sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu akan menghalangi Allah, padahal Dia yang esa dan tidak ada sesuatu pun yang bersamanya. Karena segala sesuatu selain Allah tidak ada dan tidak dapat berwujud. Dengan demikian, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya karena semua wujud hakiki hanya milik Allah, bukan milik selainnya. Bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu, padahal Dia lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Karena Dia mampu meliputi dan mengaturmu. Allah Ta'ala berfirman, ilahi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Al-Qaf ayat 16. Menurut ahli syuhud, zat Allah amat dekat kepada kita. Adapun menurut ahli hijab, Tuhan dekat kepada kita dalam pengertian dekat ilmu, kekuasaan, dan sifatnya yang lain. Bagaimana bisa Allah terhalangi sesuatu, padahal tanpa Dia segala sesuatu tidak akan ada. Sampai-sampai para musyahidun menjadikan Allah sebagai dalil untuk membuktikan keberadaan segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Sungguh aneh, bagaimana mungkin wujud tidak tampak dalam Adam. Adam adalah kegelapan, sedangkan wujud adalah cahaya. Keduanya mudah dibedakan. Bagaimana bisa sesuatu yang baru, hadis ataupun hadas, bersanding dengan yang maha dahulu, qadim? Bagaimana mungkin sesuatu yang baru muncul bersamaan dengan
yang memiliki sifat qidam, yang baru itu batil, sedangkan Allah itu hak. Kebatilan akan sirna dengan adanya kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sosok yang lahir atau yang tampak dan sabit atau tetap, itulah Tuhan yang maha hak, Allah Ta'ala, bukan alam semesta. Tak ada yang berwujud kecuali Allah, karena Dia yang tampak dan menampakkan, yang maujud dan berbeda dari segala penampakan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang bernada keheranan dalam hikmah ini pasti akan diajukan oleh mereka yang pernah merasakan pengalaman syuhud. Oleh karena itu, semakin kuat pengalaman syuhud yang dirasakan seseorang, maka semakin sirnalah alam semesta ini dari pandangannya. Ilahuna wallahu ta'ala bisawab. Nanti ini kuau yang perlu digarisbawahi adalah akal, Pak. Jadi selamanya manusia iku kok tetap nggawe akal, niku gak bakal iso di makom syuhud. Karena sejarah penciptaan manusia yang nafsu tadi Adam itu dikai makrifat, itu kan mergo dikai akal ambek budi ambek nafsu. Jadi memang cerdas, yo ngeyel tapi mau nafsu nih. Tapi ini akal selamanya tidak akan mendapatkan makom syuhud, atau nggih intine coro iman itu ya hanya di ilmu. Jadi ini gua makom hijab ini gua kan menyaksikan kehadiran Allah kan di ilmu nih Gusti Allah, di lewat sifat-sifatnya, di asma-asmanya. Jadi seperti itu. Nah, medianya apa nanti kalau bukan akal? Ini banyak. Kan kita sudah menggarisbawahi bahwa kita manusia ini punya dua unsur, ada jasmani dan rohani. Kulir ruh wal ruhu min amri rabbi. Jadi di sisi rohani ini, bahwa kita terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohaninya ini. Di rohani ini yang banyak materi atau banyak unsur nggih. Mulai ono akal, mulai ono kolbun, mulai ono fuadun, ono sodrun, ono basirun, bahkan sampai ten Nur Muhammad, Nur Ilahiyah kan ngoten. Itu adalah bagian-bagian dari roh. Makanya perlunya mengolah ilmu, atau tembungnya napa nika, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma tetap fa alaihi bil ilmi. Itu mengolah pengetahuan, mengolah pemahaman untuk ya mencapai banyak yang niku yang oleh akal iki mikir tapi ojo digawe teman-teman. Atau hari ini kita di teknologi HP itu loh Pak, sak gede-gedene RAM itu yang terpakai separuh. Karena yang separuhnya untuk sistemnya, untuk bekerjanya, untuk sisa-sisa sampah yang dilakukan oleh sistem tersebut. Apa iso dimaksimal? Manusia tidak seperti HP. Nah, gak saking mriki sing kira paham, kira jelas semua.
Iso sampai kamera. Contoh 15 ya. Jadi kan yang kemarin itu ada pembahasan hijab. Jadi kalau yang di 14 nih, secara ringkas itu adalah
ila akhirih. Semesta itu seluruhnya gulita, gelap. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Siapa yang melihat semesta namun tidak melihatnya, melihat Allah di sana, atau tidak melihat Allah ketika sebelum atau sesudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terhalang dari surya makrifat karena tertutup tebalnya awan dunia. Terus digandeng, semua hal selain Allah dianggap tidak ada. Inilah yang amat mengherankan. Jadi kudune opo-oko awake dhewe iki maca bismillah alhamdulillah. Kaitannya ini. Jadi ngaitine bismillah, ngakhirine alhamdulillah. Karena segala sesuatu ini yo hakikatnya kan Allah. Kudune niki, kudune kan lek wong iso mikir kan ngono. Bahwa semua rentetan kehidupan ini kan yo Gusti Allah dhewe sing ngersakno, monggo Mas Bambang. Tapi kita sebagai makhluk yang paling sempurna kan dikasih akal untuk mengelola tubuh kita sendiri. Kon diabet ya urusan wong, kon seneng gula kan ngono. Sapa sing disalahno? Untukmu protol ya mergo seneng gula. Sing gak pati seneng gula ya gak awet protole. Kan itu logika ataupun itu contoh-contoh yang nyata di kehidupan. Nah, kita ini wis kadung iku mau terlena ambil hal-hal sing tampak, ambil hal-hal sing yo kadang dianggap, kita menganggapnya biasa. Seolah-olah hal-hal sing biasa iki mang lho, iki gak dikersakno Gusti Allah, seolah-olahnya seperti itu. Atau kegiatan ataupun ono ing donya sak alam semesta itu koyok-koyok iku yo mlaku dhewe. Padahal kalau maos di sains yang terbaru bahwa atom itu pernah di bahasanya ada cahaya berupa cahaya. Jadi atom itu loh, itu ketika tidak ada yang mengawasi itu keluar dari relnya, keluar dari jalannya. Tapi kalau ada satu atom lagi yang diposisikan sebagai pengawas, yo atom itu mau gak gelem apa? Gak gelem menggok teko relnya. Nah ini gambarane kira-kira sengenge bulan, bumi dan lain-lain. Kira-kira kok ganok sing ngawasi, ganok sing ngatur, ya sambruk ket biyen, Pak. Atau di Quran dijelaskan bahwa hujan itu merupakan rahmat. Lo kira-kira lek banyu ki langsung ditumplek blek gate awan, matek kabeh menungso, Pak. Gak ngono pas nalika zaman hujan es ngono iku lho wong pecah kabeh kok isan. Iku es sing sak ngono tok. Apalagi dari ketinggian yang luar biasa tinggi dengan kecepatan yang luar biasa ya matek kabeh, Pak. Nah itu kan bahwa itu kadang awake dhewe gak mikir. Awake dhewe gak angen-angen. Bahwa hal-hal yang sing rumangsane awake dhewe biasa, sakjane ya gak biasa lek gelem tafakkur. Makanya perlu tafakkur, perlu tadabbur, itu seperti itu. Tadabbur, tafakkur itu kan yang unsurnya ataupun nilainya seperti itu mau. Oh, pangeran ini gawe iki tujuane ngene ya. Oh iya bener ya. Oh iya Masya Allah. Alhamdulillah.
Lho ojo peh ono ketemu wong meneng-meneng muni alhamdulillah nu dielek-elekno ojo ngono, Pak. Durung mesti. Alhamdulillah. Yo apik ae sakjane, pokoke bener. Jadi seperti itu. Lah kok cik durung iso, cik durung kok sakjane ya wis suwe lek ngaji kok gak iso-iso. Yo kan itu niku wau bahwa garis yang perlu digarisbawahi akal wau. Kok sampean gawe akal gak iso ketemu Gusti Allah. Karena akal ini produk bumi, bukan produk langit. Karena semaput turu ngono kan akal hilang, Pak. Ngono lho. Carane apa? Biyen apa? Urip sukmo ambek ngono lah. Nah, kok mengherankan nih aku mau. Karena kita itu mau Gus Kulino ataupun yes iku mau tak contohkan udan mau kan sing sampean delok air ketika jatuh di dunia ini sampean tidak melihat rentetan prosesnya. Lek proses secara fisika kan kudune banyu laut iki kesulaan sengenge mumbul dadi awan kan ngono. Dadi banyu udan. Lah terus lek ketiga ngene iki awane nang ndi? Padahal sengenge ini panasan lek nalika ketiga ngene iki lek timbangane rendeng. Apa uap di laut hilang kan yo gak mungkin, Pak. Yo tetep panggah menguap. Kan tidak semua iku mau nutut utake awake dhewe. Jarene apa ben utake menungso iki sakmene kan ngono lek bolak-balik apa ben. Kok tiga mikir donya sak isine iku lho. Koplak sing iya. Ngoten. Monggo lintun nih. Ya kalau terusan keterangannya kan tinggal kita di makom mana atau itu kan sudah dijelaskan ada makom syuhud, ada makom hijab. Kalau makom hijab yo wis Pak, ya teko sifat-sifat. Tajalli ini Gusti Allah kan yo tajalliyas sifat, tajallal fil af'al, fil asma. Tapi kalau yang syuhud nggih gitu Pak. Karena kan tanpa akal, akal jelas gak nutut Pak. Atau yang bolak-balik disampaikan ono dawuh Quran alastu birabbikum qalu bala syahidna kan ngoten. Biyen nalika di alam roh, nalika di azali itu kan kita sudah dijanji utawa sudah ditakoki sapa pangeranmu kan. Aku iki pangeranmu kan.
Ala, nggih Gusti. Kula nyembadani, kula yakin bilih jenengan pangeran kula. Dan itu kalau yang itu sepakat. Jadi ada tambahan keterangannya, ada bayi yang tidak sempat lahir ataupun yang ngoten lah intinya mbok keguguran, mbok meninggal belum sampai usia dewasa, itu kan memang yang bahasane kodok kodare memang gak kuat urip di dunia atau gak gelem mangkon di dunia seperti itu. Karena yo nyaman, Pak. Nyamanan di alam roh. Nah, terus keterangan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ngono ayo. Tak jawab ambek iku sampean gak percaya. Pripun Mas Haris? Makanya kan bolak-balik di pembahasan bahwa Gusti Allah dhewe sing ngenalno. Gusti Allah dhewe sing marekno, kan ngoten. Kita hanya ya bahasane sesuai prosedur saja. Ya salat sesuai ambek sing wis diulangno. Wiritan sesuai saya ambek sing diulangno. Kan sepenuh ngoten lah. Nanti perkara nopo penampakan Gusti Allah kan ya piyambak-piyambak. Pripun Mas Haris? Oh iya betul, kan memang guys kata-kata kearifan lokal itu loh Mas Haris. Kalau kita menengok, kalau kita menelisik lebih jauh ke belakang, leluhur-leluhur kita sangat berdamai dengan alam, sangat berdamai dengan semesta itu loh. Wong biyen kan gak nggawe pestisida, Pak. Wong biyen iki ya manut nang iku wau. Sebetulnya ya tidak ada undang-undang pasti. Atau lebih jauh kalau kita menelisik sejarah Jawa itu loh kan, manusia Jawa itu kan sudah selesai dengan dirinya. Kan yang belum selesai itu dengan keimanannya, yang mereka itu belum tahu nama Tuhannya siapa. Akhirnya dengan munculnya Islam itu kan semakin tahu, semakin sempurna. Karena termasuk nopo cawisan di sawah kan yo sodako gitu. Kewane tikus malah gak gelem ngerusak pari. Kan ngoten di sedokai soalnya Pak. Kan ngono. Tonggone yo disodakoi kan yo gak gelem nyolong kan ngono. Nah itu kan
pola-pola yang sebetulnya kita sudah dianggap biasa, tapi kan kalau mau menelisik kan lebih luar biasa. Maka nih.